Siap. Nah, ini mungkin di sesi akhir ya, ya. Kan sekarang lagi rame nih teman-teman bicara soal hipnosis, ya. Terus kemudian dia pengen apa tuh namanya menghilangkan trauma-trauma luka batin di masa lalu dengan menggunakan jasa coach atau terapis gitu ya. Itu menurut Ayah Guru Saiful Karim, ada nggak metode yang paling efektif dan efisien gitu, sekali sikat langsung dampaknya holistik gitu ya? Ya. Saya menggunakan teorinya Dietrich Kleinhardt. Beliau membagi tubuh manusia itu menjadi 5 tubuh. Itu dalam bentuk segitiga, segitiga seperti itu. Jadi bagian yang paling puncak itu dikasih garis, itu namanya tubuh spiritual. Bagian yang kedua, garis yang kedua, lokasi yang kedua, itu adalah tubuh intuitif. Bagian yang ketiga namanya tubuh mental. Bagian yang keempat adalah tubuh energi. Bagian yang paling dasar itu adalah tubuh fisik. Dan dalam risetnya di Dietrich Kleinhardt, dia mengatakan bergerak jangan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Jadi kalau tubuh spiritual sehat, maka dampaknya pada 4 tubuh yang lain akan sehat. Tapi kalau tubuh fisik sehat, belum tentu dampaknya ke atas sehat. Oleh karena itu, maka ya menurut pandangan saya dari riset itu, karena itu jurnal yang terindeks, ya. Saya sekarang menggunakan konsep itu untuk terapi, membantu untuk healing. Saya betulkan aja tubuh spiritualnya. Jadi supaya jiwanya selaras dengan cara membawa dia untuk mengenali jati dirinya, supaya kenal fitrah otentiknya dia itu seperti apa. Kalau di treatment itu sudah whole, holistik, maka semua bagian yang bawah akan selesai. Karena kalau treatment, mohon maaf, saya tidak merendahkan pada para teman-teman yang bergerak di situ. Kalau kita mau memprogram alam bawah sadar, berapa juta program yang telah diinstal di alam bawah sadar, dan kemampuan seorang hipnoterapi itu kan satu-satu. Dia pernah terluka oleh kata-kata ini, bereskan itu. Berarti di situ masih menumpuk dong yang lain-lain. Betul. Nah sekarang gimana caranya supaya semuanya itu beres? Ya tentu saja, bereskan saja aspek yang paling atas. Maka ketika di treatment bagian atas, dia akan punya kemampuan untuk membereskan bagian semuanya. Itu yang di dalam Al-Quran itu disebut dengan Sidra Al-Muntaha itu puncak kesadaran. Puncak kesadaran. Iya. Jadi ketika dia sudah pulang ke jati dirinya, itu berarti dia sudah selesai kan? Maka di Quran dikatakan liyaghfir lakallah ma taqaddama min damik wa ma ta'akhkhar. Aku bebaskan dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Berarti kan Quran sendiri sudah memberikan gambaran itu whole itu. Holistik. Nah gimana cara Ayah men-trigger teman-teman yang ada di sini atau jamaah-jamaahnya supaya nggak jadi orang yang miskin ya? Nah itu gimana ya caranya, terus tolong dibuka dong rahasianya apa sih supaya ketika teman-teman berada pada fase titik terendah, hutangnya banyak dan lain sebagainya, itu bisa bangkit pelan-pelan, menatap hidup lebih baik lagi. Oke lah, semuanya boleh hilang tapi harapan nggak boleh hilang gitu. Itu gimana? Ilmunya gimana ya? Ya, kan kita itu diajarkan dalam satu perjalanan haji ya, haji atau umroh, dalam tawaf itu di situ sudah ada sebenarnya kuncinya. Mulailah tawaf dari Hajar Aswad. Itu titik awal kelahiran kita ke alam dunia. Jangan lupa mutajam, komitmen kita dengan diri sejati kita. Jangan lupa pintu Ka'bah. Jangan lupa pintu kolbu kita. Temukan makom Ibrahim level. Temukan hijir Ismail. Ismail itu artinya mendengar. Il itu kan Tuhan. Jadi Ismail itu adalah level manusia yang sudah bisa mendengarkan suara Tuhan. Dan suara Tuhan itu ya suara yang tanpa suara. Dan itu sangat keras. Maka puncaknya adalah rukun Yaman. Yaman itu kanan. Makanya setelah itu Robbana atina fidunya hasanah. Kan doanya begitu. Jadi fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dunianya hasanah akhirat. Jadi merubah nasib itu dimulai dengan apa? Merubah cara berpikir. Pikiran ya. Pikiranmu adalah takdir. Pikiranmu adalah takdirmu.
Dari situ mulainya, tentu pikiran saja. itu mencipta ya. Lah ya. Oke. Tuhan itu sang kehadiran, Rob al-alamin, katalisator. Penciptanya adalah Iya. Oke, jadi teman-teman di Ngaji Rasul, saya akhir-akhir ini dipaksa terus. Udah dari lama sebenarnya ya. Mas, tolong ke Ayah Guru Saiful Karim. Fan-nya terlalu banyak sehingga saya terdorong terus gitu ya. Terus kapan Mas? Katanya kemarin nggak jadi gitu. Dan akhir-akhir ini, ayo dong Mas, bikinin apa tuh namanya kelas bersama Ayah Guru dan lain sebagainya. Tadi saya sempat ngobrol sama Mas Anjas, kalau misalnya panjenengan apa tuh namanya tidak keberatan gitu ya, sesekali kita bikin kelas mungkin sama Om Gobin atau sama narasumber lainnya ya, untuk biar ketemu teman-teman secara langsung gitu ya. Memungkinkan nggak ya? Ya, senang sekali. Oke. Udah saatnya kita berkolaborasi. Siap. Saya membayangkan ketika banyak orang yang berkesadaran, yang ingin membagikan kesadaran individunya menjadi kesadaran kolektif buat semesta. Itu tujuan saya. Oke. Dan makanya tanpa saya menginginkan saja, semesta udah memperjalankan. Saya juga tidak pernah berpikir kalau saat ini saya akan ketemu Mas Endra. Tapi karena semesta, Iya. sekecil apapun keinginan kita, makanya semesta mengatakan kalau kamu datang kepadaku sejengkal saja, aku akan menyambutmu sedekah. Oke. Kalau kamu berjalan aja, aku akan menyambut berlari. Jadi sudah terkabul tuh kata-katanya Mas Endra. Dan kita sudah sadar. Karena abad 21 ini perlu 4 manusia, tipe manusia. 1, manusia yang kritis, yang menerima sesuatu itu dengan argumen. Yang kedua, kreatif, out of the box. Out of the box. Dalam pengertian positif. Iya. Yang ketiga, kolaboratif. Iya. Yang keempat, komunikatif. Oke. Malah saya nambah lagi, harus ada compassion-nya. Compassion. Cinta kasih. Kalau 5 ini menjadi pilar, dan ini menjadi semacam keterampilan yang dimiliki semua manusia, dan mereka menyadari pentingnya kolaborasi, dan kolaborasi akan terjadi kalau kita sudah toleran dan bisa saling menerima dan menghargai perbedaan. Karena perbedaan itu alamiah. Yang menciptakan perbedaan itu semesta itu sendiri. Jadi kalau kita melawan perbedaan, berarti kita menolak hukum alam. Oleh karena itu, maka saatnya kita bersatu. Nah, kita hanya perlu tali aja, Mas Hendra. Tali yang bisa mempersatukan kita. Jadi supaya mutiara-mutiara yang berceceran ini bisa diikat. Itu menjadi satu kekuatan yang hebat. Nah, teman-teman semua, selain memungkinkan untuk bikin kelas itu, mungkin juga karena saya nonton videonya Ayah yang cerita soal melihat kucing di restoran itu, yang tadi belum sempat diceritakan, tapi nggak apa-apa lah. Bulan depan saya minta jatah, pokoknya sekali bisa main ke sini begitu ya. Itu teman-teman, dari ceritanya Ayah Guru soal apa melihat apa tuh namanya kucing di resto itu, dia melekat dengan restorannya gitu kan, terus kemudian lahir jadi kucing itu, akhirnya banyak banget teman-teman yang minta untuk di tracking, konsultasi paslev, dan itu mungkin bisa datang langsung ke sini ya, nggak bisa lewat jarak jauh, nggak bisa ya? Kok bisa? Kok bisa dapat kecerdasan seperti itu tuh? Udah dari dulu apa baru ya? Simple ya? Itu sudah dari dulu memang. Cuman yang seperti itu memang tidak saya asah. Bukan tujuan. Bukan tujuan ya? Bumbu-bumbu aja ya? Wah, itu bukan tujuan. Makanya kalau itu jadi tujuan, nanti banyak yang datang pada saya. Oh iya benar. Jadi makanya saya tidak mau memberikan layanan itu. Iya. Sekarang kita bicara yang pokok-pokok aja. Jadi pada kita membahas masa lalu, lebih bagus kita membahas hari ini, di sini sekarang, karena hidup itu sekarang. Kita mau bikin apa sekarang? Itu aja. Ini di sini sekarang gitu ya. Oke. Jadi begitu. Ayah Guru Saiful Karim, terima kasih banyak atas waktunya. Karena bagaimanapun juga musuh kita bersama itu adalah kesempitan di dalam berpikir gitu ya. Sehingga saya terus berharap kepada panjenengan untuk membimbing ya, jadi bapak kita semuanya, supaya kemudian teman-teman ya menemukan jalan terbaik di dalam
kehidupan ini gitu ya. Saya berdoa mudah-mudahan panjenengan sehat selalu, bahagia tak berkesudahan, tak berketepian ya. Oke, makasih Ayah Guru. Terima kasih banyak. Oke.